Hai Telkotizen, kembali lagi di Telko Podcast bersama saya Muhammad Hafiz Wirokta. Dan di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang kece nih dari Kementerian Kesejahteraan Anggota atau yang biasa disebut Menteri Kestra. Siapa dia? Mari kita sambut Bang Alif. Oke, thank you buat sambutannya dari Hafiz. Malam ini kita mau ngapain nih, guys? Nah, hari ini kita mau bahas-bahas nih Bang, terkait tentang gimana sih rasanya ada di BP HMPT dan gimana rasanya menjadi seorang menteri HMPT seperti itu Bang. Mungkin kalau misalkan itu gue bergerak sebagai gue di Kemenkestra aja kali ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, awalnya emang dari awal gue ada di Telko itu dari mulai gue staf muda, gue udah ada di PDA, terus gue staf ahli pun gue di PDA sampai akhirnya gue dipercaya untuk bisa menjabat di Kestra itu sendiri sebagai menteri. Jadi kalau misalkan Kestra itu sebenarnya lebih merangkul seluruh S1 Teknik Telekomunikasi. Sebenarnya fungsi Kestra pertamanya tuh itu. Terus apa Pis? Mohon maaf nih Bang, motong Bang. Kita lupa perkenalan ini Bang. Oh iya benar, kita lupa ya. Sebelumnya perkenalin nama gue Alif. Gue di sini sebagai Kemenkestra. Gue angkatan 2017 dari TT 4112. Jadi bisa dilanjut lagi gimana tentang sejarahnya Bang Alif nih jadi Menteri Kestra. Apa? Bisa dilanjut cerita tadi tentang gimana sejarahnya Bang Alif. Jadi pas dari awal tuh emang udah ada di dalam bidang Kestra itu sendiri kan, sampai akhirnya gue dipercaya ngejabat di Kestra itu sebagai menteri. Dan akhirnya kayak kalau gue ya di Kestra tuh gue ngerasa kayak ya itu emang jadi kayak bukan yang dibuat-buat gitu untuk ada di dalamnya, tapi kayak emang dari gue sendiri, passion gue pun udah ada di sana gitu. Jadi kayak gue nggak ngerasain yang namanya terlalu susah ya untuk menjabat di Kemenkestra gitu, karena kan tadi gue udah bilang tujuan awalnya itu merangkul seluruh mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi. Dan semenjak gue di PDA pun itu kayak udah menjadi bagian dari gue gitu. Cuman sekarang bedanya gue cuman mengkoordinir aja gitu dari departemen-departemen yang gue pegang. Jadi Kestra itu megang 3 departemen. Salah satunya itu ada PDA, pemberdayaan anggota, ada PMB, peminatan dan bakat, terus sama rohani. Jadi gue ngebawahin 3 departemen itu. Jadi secara nggak langsung kan itu mencakup seluruh aspek juga gitu, dari segi perangkulan dan dari segi seni masuk, dari segi agama dan segala macamnya masuk gitu. Jadi kenapa tujuan utamanya itu merangkul seluruh S1 Teknik Telekomunikasi, karena di dalam Kestra itu udah punya elemen itu semua gitu. Oke, kalau dari tadi kita bahas tentang Kestra sama menteri. Sebenarnya menteri sendiri di HMPT itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau untuk apa nih kerjanya atau seperti apa? Tentang posisinya dulu sepertinya ya, baru nanti dijelaskan. Apa aja sih menteri-menterinya tuh? Apa? Boleh Pis diulang? Tentang posisinya dia di HMTT, kemudian tentang ngapain aja sih menteri-menteri yang ada di HMTT itu? Jadi kalau misalkan itu yang tadi gue udah jelasin, jadi menteri-menteri di HMTT itu punya ibaratnya dari presiden, wakil presiden, terus inti kabinet lah, dari inti kabinet langsung turun ke menteri gitu kan, langsung turun ke menteri. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya tugasnya apa atau gimana posisi menteri,
Menteri itu cuman sebagai untuk mengontrol aja dari departemen-departemen yang dibawahin gitu. Jadi kan per kementerian tuh biasanya kurang lebih megang 3 departemen lah kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang cuma 2 atau ada yang malah ada yang 4 mungkin. Gue lupa. Cuman di Kestra sendiri itu gue cuma megang 3 yang tadi gue jelasin, PDA, PMB, dan Rohani. PDA itu sendiri pemberdayaan anggota, terus peminatan minat bakat PMB, terus sama Rohani. Jadi gimana caranya gue bisa mengkoordinir dari 3 departemen ini gitu loh, dengan bidang yang sebenarnya beda-beda kan. Di PDA sendiri itu untuk perangkulannya, di PMB itu untuk mencari kayak orang-orang yang berpotensi di telco gitu, dalam segi olahraga, dalam segi seninya, dalam segi apapun itu gitu. Jadi penyaringannya di situ. Dan ketiga itu Rohani gitu, yang emang lebih ke arah-arah religius gitu. Jadi kayak intinya gue bisa mengkoordinir dari 3 departemen itu, gimana caranya gue untuk bisa tahu semua gitu progres dari tiap-tiap departemen yang gue pegang. Kalau ditanya tugasnya, sebenarnya tiap kementerian pun kalau nggak salah ya itu tuh ada progres sendiri. Jadi kalau misalkan Kestra ya yang gue pegang itu, kalau gue punya proker itu namanya Tesla. Tesla itu kayak event gitu di telco. Event di telco yang fungsinya untuk juga mewadahi dari 3 departemen ini gitu loh. Karena kan di Tesla itu sendiri kita nyari atlet-atlet baru, terus kita nyari potensi-potensi baru dari adik-adik kita yang baru masuk juga di situ. Jadi semuanya itu berselaras gitu loh, maksudnya berkesinambungan gitu. Jadi antara departemen yang gue pegang, antara proker yang gue punya sendiri di Kestra, itu tuh selalu berkesinambungan gitu sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, kan seperti yang kita tahu nih sebelumnya kalau beberapa akhir-akhir ini nih agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kita dilanda musibah pandemi corona kan. Betul. Mana mengharuskan kita semua untuk online, semuanya serba daring seperti itu. Betul. Nah, menurut Bang Alif sendiri nih, menurut Bang Alif sebagai Menteri Kestra, ada nggak sih hambatan-hambatan atau kendala seperti itu dalam menjalankan prokernya sebagai seorang menteri? Kalau misalkan ditanya karena masalah kondisi corona ya, gue pribadi pun kayak ini kan maksudnya baru yang kita alamin bareng-bareng gitu kan. Semuanya pun jadi punya kebiasaan baru gitu kan. Dengan kebiasaan lamanya yang seperti apa, terus tiba-tiba harus dihadapi dengan kondisi yang emang kita semua mungkin nggak siap gitu. Mungkin kita semua perlu kesiapan yang lebih gitu untuk ngadepin kondisi ini gitu kan. Cuman kalau dari gue pribadi ya, kalau misalkan dibilang susah ya emang susah gitu. Cuman gimana caranya dari kesulitan itu lo tuh lebih bisa untuk berinovasi gitu. Kan maksudnya dengan online pun kita orang mikirnya biasanya terbatas lah karena apapun yang mau kita lakuin cuman bisa online atau gimana. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan, balik lagi ke case ketika misalkan kita emang harus seperti ini, gimana caranya kita bisa ngebentuk kayak satu sistem yang baru, yang dimana di dalamnya itu dengan inovasi baru, dengan kebiasaan yang baru gitu loh, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang lama gitu. Cuman kita bungkus dengan satu hal yang baru. Kalau gue gitu sih ngadepinnya. Jadi kayak misalkan Tesla yang biasanya offline gitu kan, gimana caranya gue bisa ngemas ini acara tetap ada di telco dengan cara online gitu, dan semua orang masih bisa nikmatin acara ini gitu. Gimana caranya ya kan, kayak dengan gue ngebuat event dengan pembicara online gitu kan, dengan anak-anak Teslanya sendiri gitu. Terus gimana di departemen-departemen yang gue pegang, kayak misalkan emang mengharuskan dia untuk misalkan bertemu dengan banyak orang kan. Gue kan orang yang maksudnya di kementerian gue dan di departemen-departemen yang gue pegang dan proker gue itu tuh yang banyak melibatkan orang gitu. Sedangkan pas COVID ini kan kita nggak bisa melakukan kerumunan gitu loh, nggak bisa berhimpun dengan banyak orang. Sedangkan kayak gue harusnya seperti itu. Nah, di situ sih tantangan yang paling susah menurut gue ya, yang gue hadapin selama corona.
COVID ini yang paling susah menurut gue itu gimana caranya gue masih bisa ngasih kesan kita masih bisa dekat dengan cara online gitu kan, dan kita masih bisa kayak intens lah dengan orang-orang yang ada di dalam sini gitu, terutama mahasiswa satu teknik telekomunikasi sendiri gitu kan, karena kan kita berjalan bukan hanya satu angkatan gitu, cuman banyak angkatan gitu di dalamnya. Gimana caranya gue masih bisa nyatuin dari angkatan atas ke angkatan bawah, terus gimana caranya gue bisa ngebuat event yang tadinya offline jadi online gitu kan, dengan cara kalau menurut gue lu harus tumbuhin inovasi-inovasi, dan jangan pernah lu lupain juga tapi tentang kayak dasar-dasarnya gitu. Jangan lu tinggalin karena misalnya online gue nggak bisa buat kayak gini. Cuman lu harus ambil gitu poin yang harus lu tekenin ketika online dan offline. Kalau bisa ya tujuannya sama, cuman cara nge-focusnya aja yang beda gitu sih. Kalau emang susah, cuman kalau misalkan lu nggak pernah mau nyoba, ya lo nggak akan tahu gitu cara jalannya gimana gitu kan. Dengan kita pun, maksud gue ya, dengan kita bisa jalanin ini semua, menurut gue itu udah hebat banget gitu. Tadi udah sempat disinggung nih oleh Bang Alif tentang inovasi dalam masa pandemi, ya kan? Iya. Salah satu contohnya Betul. udah Bang Alif sebut ini, kayak misalkan Tesla yang dulunya itu offline, di tahun ini sekarang Tesla online kayak gitu. Nah, ada nggak sih inovasi-inovasi lain nih yang mungkin sama-sama kayak Tesla atau kayak gimana di bawah naungannya Bang Alif ya? Dan iya. Ada nggak sih cara atau tips nih buat mengembangkan inovasi dan kreativitas di masa-masa pandemi ini buat kalian Telkotizen semuanya? Kalau dari gue pribadi itu mungkin tips dan trik yang bisa gue kasih untuk lo masih bisa ngasih inovasi gitu di dalamnya. Kalau pertama ya yang gue tekanin tuh lo harus berani gitu, harus berani coba kebiasaan baru gitu. Karena lo kan nggak tahu sebenarnya kebiasaan ini yang lo coba ini bener atau salah tanpa lo coba dulu gitu. Cuman kalau dari awal udah mikir kayak udah gue nggak bisa gitu kan, itu nggak akan pernah ada jadi gitu jalannya. Kalau lo mikir kayak gue bisa nih, gue harus coba yang misalkan gue harus punya plan A sampai Z, gue harus coba di salah satunya, kira-kira mana ya treatment yang bisa masuk gitu. Karena kan ini kan juga ibaratnya COVID ini kan kita kan tanpa persiapan gitu kan menghadapi COVID ya kan. Makanya kenapa gue bilang tips yang pertama harus lu berani nyoba. Lo harus berani nyoba. Ketika lu udah coba, yang kedua itu lu harus bisa kayak seenggaknya lu punya pemikiran ketika misalkan ternyata ini salah gitu. Lu punya yang kayak gitu loh. Kalau misalkan emang sekiranya salah, berarti gue harus ngerubah change plan gitu, harus cepet gitu, lo harus cepet main change plan-nya gitu. Jadi kayak, dan setiap apapun yang lo ambil itu berlangsungan dengan resikonya gitu. Jadi lo harus udah punya dulu plan-nya, misalkan plan-nya apa nih, dan lo udah harus tahu dulu resikonya apa gitu kan. Ketika lo buat inovasi tapi lo nggak tahu misalkan resikonya apa, itu juga kan menurut gue ya bukan sebuah inovasi gitu. Jadi yang ketiga kayak lu juga harus tahu resikonya itu apa dibalik dari inovasi lu itu. Karena kan apa yang lo ambil berlangsungan dengan resikonya gitu. Dan ketika lo emang pengen berinovasi, yang selalu gue tekanin ya, lo tuh harus tahu dulu pasar lo nih. Ibaratnya lo harus tahu dulu lingkungan lo tuh butuh apa yang dibutuhin sama lingkungan lo. Lingkungan lo nuntut lo untuk apa gitu. Ketika itu semua lo belum dapet dan lo bisa mempunyai inovasi, menurut gue kayak itu akan menjadi inovasi yang sia-sia gitu. Jadi lo harus bisa dulu ngebaca lingkungan lo. Setelah lo bisa ngebaca lingkungan lo, baru di situ lo bisa ngembangin ide-ide lo sih. Itu sih tips dan triknya menurut gue ya. Yang penting jangan takut untuk nyoba sih kalau gue. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk nyoba hal baru. Baik. Jadi ibaratnya tuh kita harus disiapkan untuk berani ambil resiko. Betul. Itu banget sih. Cuman ya itu gimana caranya kita bisa minimalisir resikonya gitu. Ya kan? Kita kan punya plan nih dengan berdasarkan berlangsungan dengan resikonya gitu. Lo harus bisa tahu misalkan plan A, resikonya gini. Lo harus cari yang resikonya paling minim tapi perubahannya bisa paling besar gitu. Tadi udah dijelasin nih Telkotizen tentang bagaimana sejarah dari
Bang Alif dari mungkin maba-maba biasa yang tapi sekarang sudah bisa menjadi Menteri Kestra, sosok salah satu petinggi di MTT nih bisa dibilang. Nah, iya pokoknya ya. Apa bis? Boleh lanjut. Nah, sekarang nih boleh kali diberi kesan dan pesan dari Bang Alif selama ada di BPHMTT dan untuk BPHMTT ke depan. Kalau misalkan kesan gue ya, maksudnya kesan gue tuh dengan HMTT tuh udah sangat apa ya, menurut gue udah melekat lah gitu. Kayak kesan gue bagus banget terhadap HMTT. Di HMTT sendiri pun ibaratnya ini tuh himpunan yang besar gitu di Telkom itu sendiri ya, untuk lingkup Telkom. Bahkan di luar Telkom pun nama kita udah sempat harum gitu kan, dengan IKMTI gitu kan, anak-anak humas yang ngurus hal itu gitu kan. Terus menurut gue kayak kalau misalkan ditanya kesan gue udah kayak ya ini Telkom tuh udah segede itu, seluas itu, cuman gimana caranya aja lu bisa memainkan peran lu lah di dalam ini gitu. Dan mungkin kalau ditanya kesan ya jatuhnya template lah ya kan, kayak lu bagus ini segala macam, cuman emang itu yang terjadi, bukan yang sekedar template dari omongan dong ya, cuman karena itu yang gue rasain sendiri, kesan gue terhadap MTT. Anak-anaknya asik gitu loh, terus dan himpunannya pun yang sesolid itu, segede itu, jadi kayak seakan-akan himpunan kita sendiri itu menjadi contoh himpunan-himpunan lain yang ada di Telkom gitu. Kalau kesan gue sih kayak gitu, jadi lo harus bangga gitu kan dengan himpunan lo yang udah segede ini gitu sekarang ini, dan dicontoh ini di banyak himpunan yang ada di Telkom gitu. Cuman kalau misalkan pesan gue itu jangan lupa untuk selalu terus berinovasi gitu, karena ketika himpunan kita udah besar, ketika himpunan kita udah dilirik sama orang gitu kan, pasti orang kan mencontoh apa hal yang baik dari kita gitu kan. Ketika kita stuck yang di situ-situ aja, dan himpunan lain, maksudnya orang-orang lain itu melihat kayak, oh ini kita udah bagus nih, dan kita berhenti untuk berinovasi gitu, kita akan lama-lama kalah gitu dengan yang lain gitu. Karena kan apa yang bagus dari kita udah diambil, dan kita nggak pernah ngasih lagi inovasi yang baru gitu untuk himpunan kita. Jadi saran gue, pesan gue ya untuk nantinya, jangan pernah takut untuk berinovasi, dan jangan pernah berhenti gitu untuk berinovasi, karena kita udah gede, tanpa kita berinovasi kita bakalan jadi orang yang tertinggal gitu nantinya. Dan jadi apa ya, menurut gue kayak sia-sia lah apa yang udah lu buat ini, tapi lu nggak bisa mengembangkan apa yang ada di dalamnya dengan potensi-potensi yang bagus-bagus gitu. Maksudnya anak Telkom tuh dengan pemikiran yang bagus, dengan potensi yang bagus, cuman gimana caranya aja kita bisa menggali hal itu gitu, menimbulkan inovasi nantinya gitu. Itu sih paling kesan dan pesan gue untuk HMTT sendiri. Jatuhnya lebih ke telekomunikasinya ya, Telkom. Telkotizen semua nih, jadi kita harus bangga nih ya, Bang Alif sebagai mahasiswa dari S1 Teknik Telekomunikasi. Jelas, itu sangat amat jelas sih. Lo harus bangga, lo bisa ada di sini, dan jangan takut gitu akan mimpi lo. Ketika mimpi lo bisa tinggi ya, lo juga harus punya ketika lo berani mimpi tinggi, lo harus juga bisa bersikap seakan-akan lo bisa menggapai mimpi lo gitu. Jangan ketika lo berani mimpi tinggi tapi eksekusinya lo nggak ada sama sekali gitu sih. Oke, jadi thank you banget nih Bang Alif atas waktunya udah menyempatkan hadir di antara semua untuk berbagi insight nih ya, berbagi insight kepada Telkotizen semuanya. Betul. Dan buat Hafiz yang udah ngajakin buat podcast bareng sama gue sendiri, dan pokoknya tetap semangat deh buat yang lain-lain, buat anak-anak Telkom, buat Hafiz sendiri, jangan pernah takut untuk mimpi pokoknya. Siap Bang Alif. Nah terakhir nih Bang Alif, rasanya kayak kurang gitu aja kalau kita nggak jargon. Boleh dipimpin jargon oleh Bang Alif. Jadi gue yang mimpin ya. Semua ngikutin ya.
Boleh. Oke. Tangannya diangkat ya. Ayo. Telekomunikasi pertama. Baik. Salam telekomunikasi. Terima kasih. Nah, thank you banget nih Bang Alif atas kesempatan, waktunya, dan juga jargonnya di akhir-akhir. Ya, sama-sama, Bis. Ya, sama-sama Bang. Nah, Telkotizen, kita udah sampai di penghujung acara nih, di podcast. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya dalam podcast hari ini. Dan tetap pantengin terus YouTube HMTT Telco untuk update podcast selanjutnya dan video-video selanjutnya. Saya Muhammad Hafiz Surawakta mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.